Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Guru Sukses. Pada video ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang topik belajar dan pembelajaran. Mari kita mulai. Baik, pertama kita mulai dengan pengertian belajar. Apa itu belajar? Ada banyak definisi tentang belajar ini. Para ahli pun menyampaikan dengan bahasanya yang berbeda-beda, dan beberapa di antara definisi atau pengertian belajar yang disampaikan oleh para ahli tadi akan saya sajikan di sini. Pertama, belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Ini terdapat dalam buku The Guidance of Learning Activities W.H. Burton 1984 yang dikutip oleh Sirgar dalam bukunya tahun 2010 halaman 4. Dalam definisi ini kita temukan bahwa belajar itu interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungan. Hasilnya adalah perubahan tingkah laku. Lihat di situ. Satu poin. Interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Yang kedua disampaikan oleh Hamalik dalam bukunya tahun 2001 halaman 27. Belajar merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan tingkah laku. Dalam hal ini kita lihat ada proses kegiatan, ada mengalami atau pengalaman. Artinya ini ada aktivitas, baik melalui kegiatan maupun melalui pengalaman. Dan hasilnya adalah pengubahan tingkah laku. Lihat itu, pengubahan tingkah laku. Selamat dalam bukunya tahun 2013 halaman 2 menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lihat interaksi dengan lingkungan, hasilnya adalah perubahan tingkah laku. Keempat, belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang disebabkan praktek atau pengalaman yang sampai dalam situasi tertentu. Ini diambil Sirgar dari Singer dalam buku Sirgar 2010 halaman 4. Kembali di sini hasil praktek atau pengalaman. Jadi ada aktivitasnya adalah praktek atau pengalaman. Hasil belajarnya perubahan tingkah laku. Sekarang perhatikan caption ini. Belajar itu yang pertama tadi interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungan. Hasilnya perubahan tingkah laku. Yang kedua, proses kegiatan atau mengalami. Hasilnya pengubahan tingkah laku. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Hasilnya perubahan tingkah laku. Dan yang keempat, praktek atau pengalaman. Hasilnya perubahan tingkah laku. Keempatnya dengan bahasa yang sama, dengan kalimat yang sama adalah terjadinya perubahan tingkah laku. Ini sebagai hasil belajar. Aktivitasnya bisa interaksi individu dengan individu, individu dengan lingkungan, proses kegiatan, mengalami atau proses pengalaman, interaksi dengan lingkungan, praktik atau pengalaman. Jadi subjeknya melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu secara sengaja. Hasilnya perubahan perilaku. Dengan demikian dapat kita simpulkan seperti ini. Belajar merupakan proses perubahan perilaku sebagai hasil dari adanya aktivitas atau pengalaman atau interaksi individu dengan sumber belajar. Jadi dalam hal ini kita memberikan dua bagian. Ada subjek yang belajar dan ada yang dipelajari. Ada bahan ajar sumber belajar. Perubahan perilaku ini bisa berupa perubahan sikap, perubahan pengetahuan, atau perubahan keterampilan. Dimensinya menyangkut
tiga hal ini. Sedangkan sumber belajarnya dapat berupa individu maupun non-individu. Jadi kembali saya sampaikan, belajar itu terjadinya perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman individu atau aktivitas individu atau tindakan individu melakukan sesuatu. Jadi perubahan perilaku ini kuncinya. Perubahan perilaku. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan perilaku pada dirinya, baik menyangkut sikap, pengetahuan, dan atau keterampilan. Ya, kita teruskan dengan pengertian pembelajaran. Sama halnya dengan belajar tadi, pengertian pembelajaran pun ada banyak ahli-ahli yang membahas belajar sekaligus membahas pembelajaran. Beberapa di antaranya ada yang menyebutkan bahwa pembelajaran itu merupakan seperangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Jadi peristiwa eksternal untuk mendukung proses belajar yang bersifat internal. Nanti akan kita temukan bahwa eksternal itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau kondisi lain, sedangkan yang internal itu adalah si pembelajar. Kalau dalam pembelajaran di kelas ya, eksternal itu guru melakukan tindakan atau aktivitas, yang internal tadi, yang mengalami proses belajar internal tadi adalah siswa. Ada juga yang menyebut bahwa pembelajaran itu adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Yang lain lagi, suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Dan terakhir yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan pada pasal 1 angka 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini ada contoh nih. Saya bacakan contohnya, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Misalnya di sebuah kelas, siswa mempelajari sesuatu atas kemauan sendiri tanpa adanya guru yang mengajar atau membelajarkan siswa. Ini bukan pembelajaran, melainkan belajar sendiri-sendiri atau belajar bersama. Begitu pula, guru mengajar siswa di kelas dengan materi ajar yang sudah disiapkan, tetapi siswa tidak peduli dengan apa yang terjadi di kelas itu. Masing-masing siswa asik dengan dirinya sendiri. Guru menjelaskan pelajaran tanpa mendapatkan perhatian dari siswa. Yang ini juga bukan pembelajaran, melainkan pengajaran. Guru mengajar sendiri, asik mengajar sendiri, tapi siswanya tidak belajar dari guru itu. Maka itu bukan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu terjadi jika ada aktivitas guru yang mengajar dan membuat siswa belajar. Ada siswa yang belajar sesuai yang diajarkan guru, dan ada bahan ajar atau sumber belajar yang diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Simpulannya, pembelajaran itu sesungguhnya adalah kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar yang terjadi di kelas atau di sekolah atau di tempat belajar. Dalam hal ini ada 3 unsur yang harus tersedia dalam pembelajaran menjadi persyaratannya. Ada guru, ada siswa, ada sumber belajar. Guru berinteraksi dengan siswa, guru juga berinteraksi dengan sumber belajar. Siswa berinteraksi dengan guru, siswa berinteraksi dengan sumber belajar. Dan yang ketiga, sumber belajar ini menjadi acuan bagi guru untuk mengajar dan acuan bagi siswa untuk belajar. Atau sumber belajar ini menjadi acuan bagi guru dan siswa untuk terjadinya proses pembelajaran. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.